Ini dia cara bikin informasi berkualitas di akuntansi. Hai guys, welcome back di channel Facultive. Hari ini kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang informasi yang punya kualitas itu yang kayak gimana. Buat yang baru nonton, kalian bisa lihat video pembahasan sebelumnya tentang karakteristik kualitatif informasi di channel ini. Sebelum saya mulai, saya review sekilas ya. Di video sebelumnya kita udah bahas, karakteristik kualitatif informasi ini bisa kita pakai buat ngerumusin informasi yang bagus tuh kayak apa. Topik ini berguna, apalagi kalau kita ada di posisi pembuat standar laporan keuangan, di mana kita harus tentuin parameter-parameter waktu buat aturan-aturan di standar akuntansi kita. Bagi akuntan pun, ini bisa kita gunain buat ngertiin standar akuntansi yang beda-beda di berbagai negara. Kita juga udah bahas tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud informasi itu. Terus kita juga udah ngebahas kalau informasi yang bagus itu kudu punya dua hal, yaitu bernilai dan berkualitas. Informasi bisa dibilang bernilai kalau minimal bisa nambah pengetahuan, nambah keyakinan, atau sampai ngubah keputusan kita. Nah, informasi yang bernilai aja nggak cukup. Kayak gosip, yang bisa dibilang punya nilai tapi nggak bisa kita pakai buat keputusan bisnis. Karena gosip ini nggak punya kualitas. Ciri-ciri informasi yang punya kualitas inilah yang disebut dengan karakteristik kualitatif informasi. Ciri pertama yang harus diperhatiin supaya punya informasi yang berkualitas adalah kudu bisa dingertiin. Dan untuk bisa mastiin sebuah informasi bisa dingertiin, kita harus mempertimbangkan banyak sedikitnya atau seberapa detail informasi yang bakal kita kasih. Banyak sedikitnya informasi yang kita kasih bisa kita tentuin dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, kita bisa ngasih informasi sebanyak-banyaknya atau sedetail-detailnya selama cost-nya nggak lebih besar dari benefit-nya. Atau, kita juga bisa ngurangin informasi yang kita kasih selama informasi yang kita kurangin nggak material atau bisa berakibat salah ambil keputusan. Baru deh, setelah semua hal ini kita pertimbangin, kita bisa pakai informasi ini buat ambil keputusan. Nah, sampai di sini kita tahu, ketika informasi bisa dingertiin, informasi ini udah bisa digunain buat ambil keputusan. Yang jadi persoalan sekarang, gimana kita ngukur seberapa bagus informasi yang digunain ini? Ada dua kriteria penting guys buat ngukur seberapa bagus informasi yang kita gunain, yaitu informasi ini kudu relevan dan reliable. Kita mulai dari relevan dulu ya. Ngomong gampangnya, relevan bisa kita artiin informasi ini masih bisa kita gunain atau bukan informasi yang udah basi. Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat untuk nganggap sebuah informasi masih bisa kita gunain atau enggak. Yang pertama, kalau informasi ini bisa memprediksi sesuatu dan karena bisa diprediksi, kita ambil tindakan atau keputusan dari informasi ini atau bahasa kerennya punya predictive and feedback value. Misalnya, anggap kalian baru masuk kerja di sebuah perusahaan. Setelah gabung, kalian baru sadar kalau ini perusahaan bukan perusahaan yang bagus. Udah rugi dari tahun ke tahun. Alhasil, gak berapa lama setelah kalian gabung, perusahaan kalian bakal ngelakuin efisiensi dan perusahaan ngumumin harus PHK beberapa karyawannya. Lewat pengumuman ini, kita bisa prediksi kalau bakal ada orang yang kehilangan pekerjaan karena kondisi perusahaan. Atau bisa dibilang pengumuman ini punya predictive value. Tapi problemnya, kita belum tahu siapa-siapanya yang bakal di PHK. Dan apakah kalian masuk daftar orang yang bakal di PHK ini atau enggak. Kalian memang bisa aja ngambil keputusan sendiri untuk cari kerja di tempat lain. Jadi sebenarnya informasi ini selain punya predictive value, pengumuman ini juga punya feedback value. Cuman feedback value-nya rendah, karena banyak hal yang kalian nggak tahu waktu mutusin cari kerja di tempat lain. Kalian nggak tahu apakah kalian masuk daftar orang yang di PHK atau enggak. Kalian juga nggak tahu apakah kondisi perusahaan bakal membaik ke depannya atau enggak. Beda halnya kalau selain perusahaan ngumumin. Perusahaan juga manggil satu persatu karyawan yang kena PHK, apalagi sampai ngasih tahu kapan tepatnya PHK itu diberlakuin ke mereka. Mereka bisa ambil keputusan lebih mantap untuk cari kerja di tempat lain, buka usaha, negosiasi tanggal PHK, atau bahkan menolak PHK dan bersama-sama mengajukan tuntutan ke perusahaan. Lewat informasi ini, opsi apa yang dipilih lebih jelas. Atau bisa dibilang selain punya predictive value, feedback value-nya juga cukup tinggi guys.
Nah, sekarang anggaplah kalian dikasih tahu kalau kalian masuk ke daftar orang yang akan di PHK. Saya mau tanya ke kalian, kalau disuruh milih dari dua skenario ini, mana skenario yang kalian lebih suka? Skenario pertama, kalian dikasih tahu kalau kalian bakal di PHK saat ini juga, dan besok kalian udah nggak perlu masuk kerja lagi. Atau skenario kedua, kalian dikasih tahu kalau baru bakal di PHK di bulan depan. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan sampai kalian bener-bener di PHK. Seandainya bisa milih, mana yang kalian pilih kalau ada di posisi ini? Saya yakin kebanyakan bakal milih skenario kedua. Alasannya simple, karena di skenario kedua, kalian punya waktu buat nyiapin supaya kalian gak jadi pengangguran. Entah cari kerja atau usaha. Ini indikator lain yang bisa bikin informasi kita relevan selain punya predictive dan feedback value, yaitu tepat waktu. Kalau udah mepet, nggak bisa ngelakuin apa-apa, bisa dibilang udah nggak relevan informasinya guys. Setelah relevan, ukuran lain buat ngukur informasi kita bagus atau enggaknya adalah reliable. Kalau saya mau coba artiin, reliable ini simpelnya bisa dibilang bisa diandelin informasinya. Gimana kita bisa tahu informasi ini bisa diandelin? Sama kayak relevan. Kita bisa lihat indikator-indikatornya. Yang pertama, bisa dibilang bisa diandelin kalau informasi kita ini bisa diverifikasi kebenarannya. Ada dasarnya dan bisa dibuktiin atau istilahnya sekarang bukan hoax. Selain itu, informasi kita juga harus pakai simbol-simbol yang tepat. Coba kalian sekarang lihat gambar ini. Kalau ada rambu jalan pakai gambar gini, bisa ngebingungin guys maksudnya apa. Apakah maksudnya nggak boleh lewat jalan ini? Atau maksudnya di depan ada jalan yang berliku-liku? Simbol kayak gini nggak bisa kita andelin buat kita gunain. Bandingin sama gambar ini, lebih jelas mana coba? Ini maksud dari penggunaan simbol yang tepat atau representational faithfulness. Dan indikator yang terakhir supaya informasi kita bisa dibilang bisa diandelin adalah netral atau nggak memihak. Ciri terakhir ini penting banget. Apalagi buat sebuah media informasi seperti televisi, podcast, koran, majalah, dan lainnya yang ngasih berita maupun edukasi. Kalau isi dari berita atau konten edukasinya nggak netral, memihak, bukan yang ngasih informasi tentang kenyataan sebenarnya, yang ada cuman penggiringan opini guys. Nggak bisa kita andelin kalau media informasinya nggak netral kayak gini. Di akuntansi pun sama, kita harus ngasih informasi yang bisa diandelin. Contohnya, waktu bikin laporan keuangan, setiap angka di laporan keuangan harus bisa dibuktiin, lewat bukti-bukti transaksi misalnya. Terus, kita juga harus gunain simbol yang tepat. Misalnya akun kas sebagai simbol untuk ngegambarin duit di perusahaan. Atau akun biaya listrik buat gambarin penggunaan listrik di perusahaan, dan sebagainya. Informasi yang kita kasih juga harus netral, gak berat sebelah. Waktu ngasih laporan keuangan buat bank misalnya, jangan sampai kita memanipulasi laporan keuangan cuman gara-gara supaya pengajuan kredit perusahaan bisa disetujui oleh bank. Bukan cuman gak netral, ini bisa dibilang penipuan dan fraud guys. Kita kudu tetap profesional, ngasih informasi yang bisa diandelin buat yang gunain nanti guys. Kalau udah relevan dan reliable, informasi kita baru bisa dibilang informasi yang bagus dan berkualitas. Tapi kalau informasi kalian mau lebih bagus lagi, ada 2 hal yang bisa kalian tambahin ke kualitas informasi kalian. Yang pertama, gak cuman relevan dan reliable, tapi informasi kalian juga bisa dibandingin. Entah dibandingin dengan informasi lain atau dengan informasi sebelumnya. Yang kedua, informasi yang kita sajiin ini kudu konsisten. Ini alasan kenapa biasanya kalau kalian lihat laporan keuangan, bisa disajiin barengan dengan periode sebelumnya. Tujuannya supaya bisa dibandingin. Di samping itu, kalau ada perubahan metode-metode akuntansi yang digunain, harus dijelasin di catatan laporan keuangan. Tujuannya supaya pembaca laporan keuangan bisa menilai. Bayangin, kalau setiap kali nyajiin laporan keuangan metodenya ganti-ganti terus, buat persediaan deh gampangnya. Kali ini disajiin pakai FIFO, nanti ganti jadi LIFO, ganti lagi pakai metode lain. Bagi pengguna laporan keuangan, malah jadi tanda tanya guys. Kenapa diganti-ganti terus? Apa cuman supaya laporan keuangannya kelihatan bagus? Hati-hati, bisa jadi nggak berkualitas laporan keuangan kita guys. Comparability dan consistency ini 2 karakteristik penting buat bikin informasi yang kalian kasih jadi semakin berkualitas.
Nah, di sini kalian sekarang udah tahu ciri-ciri informasi yang berkualitas itu kayak gimana. Nanti kalau kalian perhatiin waktu kita bahas analisa laporan keuangan atau topik apapun yang ada kaitannya sama standar akuntansi, kalian bisa lihat kalau standar akuntansi manapun di dunia ini, mau US GAAP, IFRS, atau PSAK kita, disusun sedemikian rupa supaya bisa bikin laporan keuangan kita punya ciri-ciri ini. Hanya aja nanti penekanannya berbeda-beda. Ada yang lebih nekenin ke relevance, ada yang lebih nekenin ke reliability misalnya. Kalian bisa lihat ini nanti. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita bakal bahas topik teori akuntansi lain nanti di video-video selanjutnya. Buat yang ngerasa konten ini berguna, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar bisa terus ngikutin konten-konten seputar akuntansi dan finance lainnya. Buat yang mau belajar lebih terstruktur, kalian juga bisa belajar lewat website Fakultif. Linknya ada di deskripsi di bawah. Terus semangat belajar akuntansi dan pastinya tetap be simple.